Kemudian dasar pengobatan bekam apa? Dasar pengobatan bekam sebagaimana dari hadis yang sudah kita sebutkan, yaitu dari Ibnu Abbas, bahwasanya kesembuhan ada pada 3, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesembuhan dengan izin Allah. Semua mau mengandalkan dokter, mau mengandalkan terapis, mau mengandalkan akupunturis, mau mengandalkan herbalis, mereka itu hanya sebab, perantara. Tetapi penyandaran kesembuhan hanya milik Allah semata. Hanya milik Allah semata. Tidak boleh kita bersandar kepada dokter, tidak boleh kita bersandar kepada herbalis, tidak boleh bersandar kepada terapis, tidak boleh bersandar kepada terapi apapun, pengobatan apapun, karena penyandaran kepada selain Allah terjatuh pada kesyirikan. Cukup katakan mereka itu perantara sebab. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang berkata, kalau saya enggak diobati dokter fulan, saya enggak sembuh. Anda sudah terjatuh syirik dalam keadaan Anda kerasa atau tidak kerasa. Kerasa kalau Anda tahu. Kalau enggak kerasa, dalam keadaan Anda tidak punya ilmunya. Ya, sebaliknya, kalau saya enggak diobati terapis ini, saya enggak sembuh. Sama. Kalau saya enggak pakai obat dari apotek ini, saya enggak sembuh. Kalau saya enggak pakai obat herbal ini, saya enggak sembuh. Ini sudah terjatuh dalam kesyirikan. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ya. Jika sakit, ya, siapapun sakit, maka Allah lah yang mengobati, Allah yang menyembuhkan. Dan juga dari hadis Anas bin Malik dari riwayat Imam Ahmad, Inna Allah Azza wa Jal haitsu khalaqa dawa fatadawa. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit. Ketika menciptakan penyakit, Allah juga menciptakan obatnya. Maka berobatlah. Di sini anjuran berobat. Sebagian manusia berkata, kalian jangan berobat. Kalau sakit jangan berobat. Kalau sakit berobat berarti meniadakan takdir Allah. Kalau sakit berobat berarti tawakal kamu kurang. Salah. Sebaliknya, kalau kita berobat justru menunjukkan sempurnanya tawakal kita. Karena syaratnya tawakal yang pertama apa? I'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah. Syarat yang kedua, al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, iman dengan nama dan sifat Allah. Yang ketiga, al-ittikhad bil asbab, mengambil sebab. Itu penting. Kalau orang tidak mengambil sebab, justru tawakal dia cacat. Namanya bukan tawakal, namanya tawakul. Pasrah tanpa mengambil sebab. Nah, kemudian dasar yang berikutnya, tatkala Nabi SAW, yaitu Isra Mi'raj bersama Jibril alaihissalam dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha. Ketika dari Makkah ke Baitul Maqdis dengan menggunakan buraq, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha menggunakan tangga. Kemudian kata Rasulullah, ma marartu min malaika wa illa wa qalatil malaika murru ummatakum bil hijamah. Aku tidaklah melewati para malaikat ketika naik ke langit, kecuali para malaikat mewasiatiku, obatilah umat kamu dengan bekam. Ya, bukan berarti bekam sebelum Nabi nggak ada, sudah ada. Di Mesir sudah ada. Ya, di Cina sudah ada. Tetapi Nabi SAW ketika itu diikrarkan, sejak saat itu sunnahnya ditetapkan, sunnahnya dari berbekam. Kalau Anda gak pernah bekam, minimal jadikan Anda melakukan sunnah sekali seumur hidup, merasakan bekam minimalnya, ya, untuk menjalankan sunnah. Dan waktu yang paling utama
untuk berbekam. Antum catat setelah kita bahas definisi, kemudian waktu. Waktu yang paling utama untuk berbekam adalah pada tanggal 17, 19 dan 21 Hijriah. Sebagaimana hadis Ibn Abbas, ya, hadis Ibn Abbas, inna khaira ma tahtajimuna fihi yawma 17 atau 19 wa yawmu 21. Sebaik-baik kalian berbekam yaitu pada hari ke-17, 19 dan 21 Hijriah. 21 Hijriah. Hadis ini, pada hadis ini sanadnya lemah. Ya. Sanadnya lemah karena ada perawi namanya Abbad. Perawi namanya Abbad. Tapi di sana masih banyak hadis yang lainnya. Ya, masih banyak hadis yang lainnya yang sehingga hadis ini bisa dijadikan patokan. Dinaikkan derajatnya dari lemah menjadi hasan. Lemah menjadi hasan. Sehingga bisa diamalkan. Bisa diamalkan untuk menjalankan sunnah dalam berbekam. Banyak sekali hadis yang semisal hadis ini, sehingga kita boleh berdalil melakukan pembekaman di waktu-waktu itu karena dalilnya yang bisa dijadikan landasan. Dan waktu yang utama dalam berbekam, kenapa tanggal 17, 19, 21? Karena pada waktu itu dikatakan darah itu mendidih. Karena pada waktu itu darah di waktu itu berada di permukaan kulit, sehingga sangat potensi sekali untuk keluar darah lebih banyak. Ya, keluar darah lebih banyak. Kemudian sebelum kita lanjutkan, antum harus ingat, jika kita bilang dari Nabi, berarti silahkan nisbatkan kepada Nabi. Kalau saya tidak sampaikan dari Nabi, jangan dicatat dari Nabi, sehingga antum mengatakan Nabi berkata demikian, ternyata bukan dari Nabi. Hati-hati. Ya. Kata Ibnu Qayyim, di hari-hari itu terjadi ghalabatud dam, darah itu banyak dan mendidih. Banyak dan mendidih pada tanggal-tanggal yang disebutkan 17, 19 dan 21. Dan para atibba, para dokter sepakat bahwasanya hari itu adalah hari-hari yang terbaik, yaitu kata beliau Ibnu Qayyim, fi nisfi tsani wa ma yalihi min rubu'i tsalits, yaitu pada pekan kedua dan pekan ketiga dari setiap bulannya. Anfa min awalihi wa akhirihi, dia sangat manfaat daripada bekam di awal bulan pekan pertama dan bekam di akhir bulan pada pekan keempat. Ya. Nah, ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah.